Selamat datang di Deep Dive kita. Anda pernah nggak sih lihat data properti kok kayaknya banyak banget, tapi bingung gitu, mana yang benar-benar pas buat kita? Atau mikir, gimana caranya pengembang bisa seyakin itu ya bangun proyek gede? Nah, hari ini kita coba kupas tuntas nih, level-level analisis pasar properti. Oke. Ini berdasarkan laporan komprehensif yang Anda bagikan. Misi kita simpel aja. Biar kita semua paham beda-beda kedalaman analisis, jadi bisa menilai kualitas info properti yang kita dapat. Ya, betul. Intinya sih laporan ini nunjukin ada dua pendekatan besar ya. Ada yang analisis tersirat, itu lihatnya ke belakang, pakai data historis, data sekunder. Apa yang udah kejadian gitu ya? Nah, itu dia. Terus ada lagi analisis fundamental. Ini yang coba lihat ke depan, meramal, pakai data primer dan pendorong pasar utama. Oke. Ngerti bedanya ini karena ya itu nentuin seberapa kuat dasar keputusan properti Anda nanti. Sip. Oke, mari kita bongkar nih level-levelnya. Di laporan kan dibagi jadi 4 ya. A, B, C, dan D. Makin tinggi hurufnya, makin dalam gitu ya nyelamnya ke data pasar. Bener nggak? Persis, bisa dibilang gitu. Level A itu ibaratnya snorkeling lah, kita cuma lihat permukaan, Oke. pakai data umum yang gampang dicari. Kayak berita ekonomi regional atau laporan pasar makro yang udah ada. Sifatnya deskriptif aja, kasih gambaran umum. Jadi cepat, murah gitu ya. Iya, cepet, murah, cocok lah buat properti yang standar di pasar yang lagi tenang-tenang aja. Masuk akal sih. Kalau pasarnya lagi adem ayem, propertinya juga biasa aja, mungkin level A udah cukup ya. Terus, gimana kalau kita butuh yang lebih dalam? Nah, ini masuk ke level B. Betul. Kalau level B itu mulai lebih fokus. Nyelamnya sedikit lebih dalam, fokus ke area kompetitif properti kita secara spesifik. Maksudnya gimana tuh? Ya, ini udah mulai ada field work, kerja lapangan. Misalnya survei langsung ke lokasi, lihat properti pesaing, gimana kinerjanya mereka. Oh, jadi ngecek kompetitor langsung ya? Iya, ini masih tergolong analisis tersirat sih, karena masih ngandelin tren masa lalu. Tapi datanya udah lebih kuantitatif, lebih spesifik lokasi. Saya kebayang sih. Fokusnya jadi pindah ya, dari data yang umum banget ke data kompetitor di sekitar kita. Tapi, karena masih lihat ke belakang nih, risikonya apa dong? Nah, itu dia. Keandalannya jadi kurang banget kalau pasarnya lagi goyang atau buat properti yang unik gitu. Contohnya gimana? Misalnya nih, kita ngandelin tren harga sewa historis dari level B. Ternyata ada rencana bangun MRT baru di dekat situ. Wah, bisa beda banget ya potensinya. Jelas, bisa salah total kita baca pasar ke depan kalau cuma lihat data lama. Nah, itu kelemahan analisis tersirat kalau kondisinya berubah cepat. Oke. Jadi level A sama B ini kayak lihat kaca spion ya, ngandelin data yang udah lewat. Terus kalau kita perlu nyalain lampu depan nih, lihat potensi ke depan, di sini level C masuk kan, udah pakai analisis fundamental. Tepat sekali. Level C ini udah mulai berani meramal, tapi secara kuantitatif ya. Maksudnya? Jadi, permintaan properti di masa depan itu dihubungin langsung sama variabel fundamental. Contohnya, gimana proyeksi pertumbuhan penduduk di area itu? Atau kenaikan pendapatan? Oh, dikaitkan gitu ya? Iya, gimana itu bakal ngedorong permintaan apartemen baru misalnya. Data demografi, data ekonomi, sama peramalannya itu jadi tulang punggung analisis level C. Oke. Ini sering dianggap ya standar minimal lah buat studi kelayakan proyek baru. Wah, ini jelas butuh keahlian lebih ya. Terus apa bedanya sama level D? Seberapa jauh lagi nih kedalamannya? Ini deep sea divingnya gitu. Bisa dibilang gitu. Ini nyelam pakai peralatan lengkap ke palung paling dalam. Level D itu analisis yang paling komprehensif, paling detail. Dan paling mahal juga ya kayaknya. Biasanya iya, paling mahal. Kenapa? Karena ini nggak cuma pakai proyeksi orang lain, seringnya malah ngumpulin data primer sendiri yang spesifik banget. Data primer sendiri, maksudnya? Ya survei langsung ke target pasar atau analisis mendalam industri lokal, benar-benar buat ngerti mesin pendorong permintaan di situ tuh apa. Analisis basis ekonomi original istilahnya. Wow, analisis basis ekonomi original. Keren juga ya. Berarti nggak cuma data demografi umum. Jauh lebih dalam. Dan yang penting lagi nih, level D itu terintegrasi penuh sama analisis kelayakan finansial yang canggih. Maksudnya gimana tuh terintegrasi?
Ya, kita udah ngomongin pakai metode kayak discounted cash flow atau DCF buat proyeksi nilai investasi. Terus ada net present value, NPV, buat hitung untung bersihnya sekarang. Sama internal rate of return, IRR, buat lihat potensi balik modalnya. Wah, lengkap banget ya. Iya, makanya ini biasanya buat proyek yang raksasa, yang kompleks banget atau yang resikonya tinggi. Di laporan ini kan juga disebut ada kerangka proses 6 langkah ya. Mulai dari analisis produktivitas properti, terus delineasi pasar, permintaan, penawaran, keseimbangan, sampai marketabilitas. Nah, kerangka ini berlaku di semua level, tapi isian datanya aja yang beda kedalaman sama sumbernya, gitu. Anda nangkapnya pas banget. 6 langkah itu ya alur logikanya, tapi cara ngerjainnya, datanya, itu beda banget di tiap level. Oke. Nah, milih level yang tepat ini seni tersendiri loh. Perlu ditimbang-timbang. Tujuannya apa? Pasarnya lagi stabil atau enggak? Propertinya serumit apa? Jadi nggak ada satu paling benar ya? Nggak ada. Ini soalnya imbangin aja antara butuh analisis sedalam apa sama sumber daya yang kita punya. Waktu, biaya, keahlian. Salah pilih level, wah bisa bahaya buat keputusan investasi. Jadi jelas ya, 4 level ini, A, B, C, D, kayak toolkit lah ya. Isinya alat beda-beda buat kerjaan yang beda-beda juga. Mulai dari sekedar lihat gambaran umum, sampai analisis pasar plus finansial yang super detail buat proyek miliaran. Betul. Nah, kalau kita paham level analisis di balik sebuah laporan properti, kita jadi punya kekuatan buat nanya balik, seberapa kuat sih fondasi data sama analisisnya? Relevan nggak buat keputusan Anda? Iya, itu poin pentingnya. Sebagai penutup nih, mungkin satu hal buat Anda renungkan. Coba kita kaitin sama zaman sekarang ya. Oke. Kan lagi booming nih big data, terus ada AI, kecerdasan buatan. Menurut Anda, analisis super dalam kayak level D itu nanti bakal jadi murah nggak? Jadi gampang diakses semua orang pakai algoritma aja? Menarik tuh pertanyaannya. Atau jangan-jangan kemampuan buat baca nuansa lokal, jaringan info informal, sama judgement atau pertimbangan dari ahli manusia yang udah pengalaman, itu justru bakal tetap jadi pembeda utama. Terutama buat navigasi pasar properti yang ya kita tahu sendiri penuh ketidakpastian ini. Gimana coba?